Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Netri Novnita, mahasiswa Universitas Bukit Tinggi, akan membacakan materi yang berjudul thalassemia. Definisi dari thalassemia merupakan penyakit kongenital herediter yang diturunkan secara autosomal berdasarkan kelainan hemoglobin, di mana satu atau dua rantai Hb kurang atau tidak terbentuk secara sempurna, sehingga terjadi anemia hemolitik. Kelainan hemolitik ini mengakibatkan kerusakan pada sel darah di dalam pembuluh darah, sehingga umur eritrosit menjadi pendek. Thalassemia juga dapat diartikan penyakit genetik yang diturunkan secara autosomal resesif menurut hukum Mendel dari orang tua kepada anak-anaknya, yang dapat menunjukkan gejala klinis dari yang paling ringan bentuk heterozigot yang disebut thalassemia minor atau trait carrier bersama dengan pengembang sifat, hingga yang paling berat bentuk homozigot yang disebut thalassemia mayor. Bentuk heterozigot diturunkan oleh salah satu orang tua yang mengidap thalassemia, sedangkan bentuk homozigot diturunkan oleh kedua orang tuanya yang mengidap penyakit thalassemia. Thalassemia alpha adalah kelainan herediter yang diakibatkan oleh berkurangnya atau tidak adanya sintesis satu atau lebih rantai globin A. Thalassemia mayor dikenal dengan Kelley anemia, merupakan bentuk homozigot dari thalassemia beta yang disertai dengan anemia berat dan sangat tergantung pada transfusi. Kemudian etiologi. Thalassemia adalah penyakit herediter yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya yang mewarisi gen thalassemia dari salah satu orang tua, dan gen normal dari orang tua lain adalah seorang pembawa karier. Anak yang mewarisi gen dari kedua orang tuanya menderita thalassemia sedang sampai berat. Tanda dan gejala. 1. Anemia dengan gejala seperti pucat, demam tanpa penyebab yang jelas, tidak nafsu makan, infeksi berulang, dan pembesaran limfe atau hati. Kemudian 2. Anemia progresif yang ditandai dengan hipoksia kronis seperti nyeri kepala, nyeri prekardial, tulang, penurunan toleransi terhadap latihan, lesu, dan anoreksia. 3. Perubahan pada tulang. Tulang akan mengalami penipisan dan kerapuhan akibat sumsum tulang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kekurangan hemoglobin dalam sel darah. Hal ini terjadi pada kepala, frontal, parietal, molar yang menjadi lebih menonjol. Batang hidung menjadi lebih datar atau masuk ke dalam dengan tulang pipi yang menonjol. Keadaan ini disebut facial collapse. Manifestasi klinik yang dapat dijumpai sebagai dampak patologis penyakit pada thalassemia yaitu anemia yang menahun disebabkan eritropoiesis yang tidak efektif, proses hemolisis, dan reduksi sintesa hemoglobin. Adanya anemia tersebut mengakibatkan pasien memerlukan transfusi darah seumur hidupnya. Pemberian transfusi darah secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya penumpukan zat besi pada jaringan parenkim disertai dengan kadar serum besi yang tinggi. Hal tersebut dapat menimbulkan hemosiderosis pada berbagai organ tubuh seperti jantung, hati, limfa, serta kelenjar endokrin. Kondisi anemia kronis menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan dan merangsang peningkatan produksi eritropoietin yang berdampak pada ekspansi susunan tulang sehingga pasien thalassemia mengalami deformitas tulang, resiko menderita gout, dan defisiensi asam folat. Selain itu, peningkatan eritropoietin juga mengakibatkan hemapoiesis ekstramodular. Hemapoiesis ekstramodular serta hemolisis menyebabkan terjadinya hiperplenisme dan splenomegali.
Hipoksia yang kronis sebagai dampak dari anemia mengakibatkan penderita sering mengalami sakit kepala, irritable, anoreksia, nyeri dada dan tulang, serta intoleransi aktivitas. Pada taraf lanjut, pasien juga berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Pasien dengan thalassemia juga mengalami perubahan struktur tulang yang ditandai dengan penampilan wajah khas berupa tulang maksilaris yang menonjol, dahi yang lebar, dan tulang hidung datar. Kemudian komplikasi yang dapat terjadi pada thalassemia yaitu fraktur patologis, hepatosplenomegali, gangguan tumbuh kembang, disfungsi organ, gagal ginjal, hemosiderosis, hemokromatosis. Kemudian tinjauan asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian asal keturunan atau kewarganegaraan. Thalassemia banyak dijumpai pada bangsa di sekitar Laut Tengah Mediterania seperti Turki, Yunani, Indonesia. Thalassemia cukup banyak dijumpai pada anak, bahkan merupakan penyakit darah yang paling banyak diderita. Kemudian umur pada penderita thalassemia mayor yang gejala klinisnya jelas, gejala telah terlihat sejak anak berumur kurang dari 1 tahun. Sedangkan pada thalassemia minor, biasanya anak akan dibawa ke rumah sakit setelah usia 4 tahun. Kemudian riwayat kesehatan anak. Anak cenderung mudah terkena infeksi saluran pernafasan atas atau infeksi lainnya. Ini dikarenakan rendahnya Hb yang berfungsi sebagai alat transport. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Sering didapatkan data adanya kecenderungan gangguan terhadap terutama untuk thalassemia mayor. Pertumbuhan fisik anak adalah kecil untuk umumnya dan adanya keterlambatan dalam kematangan seksual, seperti tidak ada pertumbuhan rumput pubis dan ketiak. Kemudian intervensinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, kemudian identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi makanan kesukaan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.